Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Roman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kasus Munarman yang dituntut 8 tahun penjara ya oleh JPU, dan kita tidak tahu apa pertimbangan JPU terkait tuntutan kepada Munarman ya. Padahal kalau kita melihat banyak sekali apa yang disampaikan oleh saksi-saksi ya yang meringankan ataupun yang memberatkan Munarman itu, kalau kita melihat kita baca di media online, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Munarman itu melakukan tindak pidana teroris dan atau menggerakkan ya secara pasti orang itu berbuat tindak teror ya. Ini ada berita yang disampaikan oleh jpnn.com ya terkait masalah Munarman. Langsung saja saya bacakan. Munarman dituntut 8 tahun penjara. Dia jawab begini saat ditanya hakim. Mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman dituntut 8 tahun penjara terkait kasus dugaan tindak pidana terorisme. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Munarman 8 tahun penjara, kata JPU. Dalam tuntutannya, JPU menilai Munarman terbukti telah melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan aksi terorisme. JPU menilai Munarman telah melanggar pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. JPU menyatakan hal yang memberatkan terdakwa karena tidak mendukung pemerintah dalam memberantas terorisme, pernah dihukum dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Sementara hal yang meringankan ialah terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Seusai pembacaan tuntutan oleh JPU, Ketua Majelis Hakim PN Jaktim menanyakan tanggapan Munarman. Karena tuntutannya kurang seru, jadi saya akan ajukan pembelaan sendiri, kata Munarman jawab pertanyaan hakim. Sidang dengan pembacaan pledoi atau pembelaan diri oleh Munarman akan digelar pada 21 Maret 2022. Ya, sobat sekalian, jadi memang ada ketidakjelasan gitu ya, ada ketidakjelasan tentang tuntutan jaksa ya. Kalau dibilang proses Munarman dari awal hingga sekarang itu kan banyak sekali keganjilan ya, banyak sekali juga yang disampaikan ditemukan oleh Munarman sendiri. Misalnya ada jawaban yang dikondisikan ya. Itu ditemukan sendiri ya oleh Munarman, memang banyak sekali rekayasa gitu ya. Kalau kita melihat track record sendiri dari Munarman ya jelas gitu ya, setelah kejadian yang dilakukan oleh Munarman menghadiri seminar sebenarnya yang itu juga tidak jelas, meskipun juga ada baiat gitu ya. Yang dipertanyakan efek atau kan ada kausalitas dalam hukum itu yang menyebabkan orang itu melakukan tindak pidana ya. Nah, dengan adanya efek misalnya baiat misalnya, terus ada efek apa setelah baiat? Kan tidak ada gitu ya. Pertama, tidak ada aktivitas setelah itu atau kausalitas yang terkait masalah teror atau terorisme itu sendiri. Dan kalau kita melihat kesaksian-kesaksian yang dilakukan oleh para saksi yang meringankan itu ya juga mereka sebenarnya melihat Munarman ini sama seperti yang kita nilai ya saat ini, bahwasanya apa namanya urgensitas Munarman itu bisa ditetapkan sebagai teroris gitu atau terorisme, kasus terorisme gitu ya. Padahal ya kita ketahui ya, saya tidak melihat bahwasanya Munarman itu sebagai bagian dari terorisme itu sendiri gitu ya. Terorisme apa namanya, Munarman itu hadir selalu muncul di publik ya. Tidak ada apa namanya indikasi dia itu melakukan teror ya. Atau bahkan kalaupun ada kesaksian dari seseorang yang apa namanya
melakukan tindak terorisme karena terinspirasi masalah ceramah itu kan tidak bisa juga dikaitkan karena Munarman ya. Karena apa yang disampaikan bisa saja hal-hal umum, misalnya seseorang itu harus berbuat baik, seorang muslim itu harus bertakwa gitu ya. Kemudian juga hal-hal yang lain yang umum yang itu bisa saja seseorang terinspirasi dan itu tidak bisa dikaitkan dengan siapa yang memberikan ceramah gitu ya. Kecuali secara tegas yang bersangkutan itu menyuruh ya secara konkret fakta yang menyuruh untuk melakukan tindak teror, nah itu bisa dikenakan apa namanya undang-undang terorisme ini, undang-undang nomor 15 ya, junto pasal 15 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ya. Jadi memang kita juga menyesalkan juga ya tentang kasus Munarman ini yang seakan berlarut-larut ya untuk menghadapi ataupun menyelesaikan kasusnya ini ya. Nah, memang kita menilai ya sudah tidak ada penegakan hukum dalam negeri ini ya. Karena penegakan hukum itu terjadi karena tiga hal ya. Pertama, karena pejabatnya itu menegakkan hukum ya, on the track ya. Yang kedua, terjadi penegakan hukum yang tidak menyalahi hukum itu sendiri gitu ya. Banyak sekali hukum-hukum yang dipakai ya, tapi tidak sesuai ataupun dicari-cari pasalnya ya. Dan yang ketiga, apakah rakyat itu merasakan keadilan gitu ya. Jadi tiga tiga unsur ini yang kita patut pertanyakan sehingga menyimpulkan bahwasanya tidak ada penegak hukum ya. Yang pertama misalnya apakah para penegak hukum itu on the right track ya. On the right track misalnya kasus Munarman JPU sekarang menuntut 8 tahun terkait adanya pemufakatan jahat ya. Coba kita pikirkan pemufakatan jahat macam apa gitu yang disampaikan ataupun dilakukan oleh Munarman ya, persiapan, percobaan, pembantuan untuk melakukan aksi terorisme ya. Coba aksi konkretnya apa kan tidak ada, tidak jelas gitu ya. Yang kedua adalah penegakan hukum yang tidak menyalahi aturan hukum ya. Banyak sekali pengadilan misalnya pengadilan sekarang tentang Munarman itu yang hukum-hukumnya pasal-pasal yang dituntutkan itu hampir tidak sesuai atau tidak memenuhi unsur ya tindak pemberantasan tindak pidana terorisme gitu. Yang ketiga ya, apakah rakyat merasakan keadilan ya. Nah, kalau kita merasakan rakyat ditanya misalnya adakah keadilan ya dari Munarman sendiri mereka pastilah menolak ya. Kalau dari orang yang lain juga banyak sekali saksi-saksi yang meringankan itu yang melihat bahwasanya Munarman dalam hal ini banyak terindikasi kasus ini direkayasa ya. Dan memanglah ini adalah satu paket ya ketika apa yang dalam tanda kutip tidak negeri ini sudah mengalami pembelahan ya, siapa yang pro terhadap penguasa, siapa yang kritis terhadap penguasa atau yang kontra terhadap penguasa itu kita lihat perlakuannya gitu ya. Yang kontra misalnya ya, misalnya Habib Rizik Sihab, kita ketahui bahwasanya kasusnya ya, misalnya tentang rumah sakit Umi itu ketika sudah tidak pro terhadap penguasa dan akhirnya dicari-cari kesalahan. Misalnya kasus rumah sakit Umi hanya mengatakan saya sehat, tentang kesehatannya itu dihukum 6 tahun, tuntut 6 tahun. Kemudian akhirnya ingkrah 4 tahun dan karena adanya kesalahan ya direvisi akhirnya dikoting 2 tahun. Tetapi ya pada dasarnya apakah pantas seseorang yang menyatakan kesehatannya itu ya dan itu tidak ada kewajiban dalam hukum itu dituntut sampai tuntutan 6 tahun gitu ya. Di lain pihak ya korupsi yang nilainya triliunan ya seperti yang terakhir itu
korupsi bansos itu dihukum ya eh, dihukum dengan hukuman yang ringan gitu ya. Apalagi terakhir tentang korupsi benur ya yang dilakukan oleh Edi Prabowo itu yang semulanya 9 tahun disunat 5 tahun gitu ya. Jadi mana yang lebih bahaya ya antara Habib Rizik Sihab misalnya mengatakan saya sehat tentang kesehatannya dengan korupsi yang ketika korupsi itu mengambil uang rakyat ya dari apa namanya mengambil orang rakyat itu pasti akan lebih memberikan dampak efeknya. Ini keadilan yang tidak ditegakkan sesuai dengan unsur-unsur keadilan gitu ya. Unsur-unsur hukum yang seharusnya keadilan gitu ya. Nah inilah yang kita patut sesalkan ya. Dan kemungkinan memang dalam kasus Munarman ini juga tidak jelas gitu ya. Apakah kalaupun banyak sekali saksi-saksi yang sudah melihat bahwasanya Munarman ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, ya kemungkinan harusnya Munarman itu bisa bebas. Dan kemungkinan karena tidak mau malu ya, tidak mau kena malu ya, dan kemungkinan dalam tanda kutip ini pesanan ya, kita juga patut sayangkan gitu ya terkait kasus Munarman ini. Ya, kita lihat saja ke depannya ya. Semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi dengan penegakan keadilan yang seadil-adilnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Amuni. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.